Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 886 sampai 890. Ye Junlin tertawa dan berkata, "Hahaha. Bukankah keluarga Zhou Anda berdarah bangsawan? Mengapa Anda berlutut di hadapan saya satu persatu? Aku benar-benar ingin mengambil darahmu untuk melihat-lihat apa warnanya." Keluarga Zhou selalu mengatakan bahwa setiap orang memiliki darah bangsawan, tetapi Ye Junlin adalah bajingan, ras rendahan. Ye Junlin sangat muak. Wow. Cucu Zhou Dongwang, Zhou Yuan sangat ketakutan hingga dia menangis. Dia baru saja memberitahu Ye Junlin tentang garis keturunan. "Bukankah kamu sangat bangga? Kenapa kamu berlutut untuk bajingan sepertiku?" kata Ye Junlin sambil tersenyum. "Kami salah. Ribuan orang dari keluarga Zhou bersujud dengan gila-gilaan di tanah. Dia tidak akan berhenti meskipun dia berdarah. Yang mereka inginkan hanyalah garis keturunan keluarga Zhou tidak punah." Detik berikutnya, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menunggu hukuman Ye Junlin. Saat ini, Zhou Nanian tiba-tiba bertanya, "Saudara Junlin, bisakah hukumannya lebih ringan? Bagaimanapun, kita semua adalah saudara." Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Baiklah, demi kebaikanmu, maka hukumannya akan lebih ringan." "Zhou Dongfang, apakah kamu setuju dengan apa yang kamu lakukan?" Ye Junlin memandang Zhou Dongfang. Aku mengakuinya, bahkan jika aku mati. Aku tidak tertarik untuk mengambil nyawamu, tapi aku ingin kamu menyerahkan posisimu sebagai kepala keluarga. Mulai sekarang, kamu menyerahkan posisi sebagai kepala keluarga dan biarkan Zhou Nanian mengambil alih, tidak ada yang keberatan." Ye Junlin mencabut status Zhou Dongfang sebagai kepala keluarga dengan satu kalimat. Biarkan dia memberikannya kepada cucu perempuan yang paling tidak disukainya. Itu lebih buruk daripada kematiannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perintah Dewa Perang Kunlun. Anggota keluarga Zhou lainnya juga tampak tidak percaya. Zhou Nanian, yang biasanya paling sering diintimidasi, kini menjadi kepala keluarga. Mereka tidak bisa menerimanya, tetapi Anda harus menerimanya meskipun Anda tidak menerimanya. Zhou Nanian tampak terkejut. Apakah dia kepala keluarga Zhou? "Saudari Nanian, aku sudah memeriksamu. Kamu memiliki semua kemampuan, strategi, dan visi. Kamu benar-benar memenuhi syarat. Selain itu, terus pertahankan kebaikanmu. Kakakku ada di sini untuk mengusir semua kegelapan untukmu." Ye Junlin memandang ke Zhou Qianlong dan yang lainnya lagi. "Kalian pembunuh bayaran sudah. Ini adalah kejahatan besar, tapi saya akan mengampuni nyawa kalian, kalian akan masuk penjara seumur hidup." Engah, semuanya mereka muntah darah. Semua pembalasan datang terlalu cepat, ini lebih buruk dari kematian. Zhou Xiaolong berpura-pura menjadi mayor jenderal. "Saya akan mencabut identitas keluarga Zhou Anda, dan Anda dapat menjaga diri sendiri mulai sekarang," kata Ye Junlin. "Kamu tidak bisa lepas dari tipuan rahasia Zhou Dongwang padaku. Kamu akan dihukum dengan menggunakan setengah dari harta keluargamu untuk amal. Aku akan meminta seseorang untuk mengikutimu. Keluarga Zhou lainnya juga harus berkontribusi pada pembangunan kota masing-masing. Aku akan mengawasinya." Selanjutnya, Ye Junlin menghukum orang-orang ini satu persatu. Untungnya, dia bukan pembunuh sembarangan. Jika tidak, lebih dari separuh keluarga Zhou akan meninggal hari ini. Ye Junlin tiba-tiba mendengar sebuah pertanyaan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kamu menyebutku bajingan?" "Hah?" Pertanyaan ini, keluarga Zhou ketakutan. "Apakah akan ada hukuman lagi?" "Tidak, kami salah." Zhou Dongfang hampir menangis. Ternyata alangkah baiknya jika ini adalah cucunya. Hanya saja dia sendiri tidak menghargainya.
Aku memintamu untuk memberitahuku alasannya, ibuku Zhou Yingying adalah putrimu, dan kamu menyebutku bajingan. Apakah itu hanya berarti ada yang salah dengan ayah kandungku? Ye Junlin bertanya. Dia selalu merasa aneh. Tidak apa-apa jika orang lain menyebutnya bajingan. Tapi keluarga Zhou juga menyebutnya bajingan. Apakah ini aneh? Bagaimanapun, ibu kandungnya berasal dari keluarga Zhou. Zhou Dong melirik semua orang dan berkata, Dewa Perang Kunlun, bisakah Anda memberi saya penjelasan? Zhou Dong tidak menyukai terlalu banyak orang. Oke. Ye Junlin setuju, dia mengikuti Zhou Dongfang ke sudut terpencil. Dewa Perang Kunlun, izinkan aku memberitahumu sesuatu tentang ibumu selanjutnya. Dia sebenarnya yang paling berbakat dan cakap di antara anak-anakku. Aku telah mencurahkan semua sumber dayaku untuk melatihnya dan mempersiapkannya untuk mengambil alih kepemimpinan keluarga Zhou. Tuhan, aku membuka semua jalan untuknya dan bahkan mengatur kontrak pernikahan untuknya. Tetapi sebelum pernikahan, dia pergi ke ibu kota dan kembali, dan ternyata dia hamil. Ini membuatku marah dan hampir membunuhku. Dia. Pada titik ini, Zhou Dongfang menatap Ye Junlin dengan tenang. Melihat bahwa dia tidak marah, dia melanjutkan, saya terus bertanya anak siapa itu, tetapi dia tidak memberitahu saya. Tidak peduli seberapa keras saya memukulnya, dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia akan datang. Pria itu mengetahui bahwa dia hamil. Saat itu, rumor menyebar ke seluruh Huahai bahwa ibumu hamil di luar nikah, dan ayahnya bukanlah tunangannya. Mereka mengatakan bahwa anak dalam perutnya adalah seorang bajingan. Dia juga menjadi aib terbesar bagi keluarga Zhou. Karena marah, aku memerintahkan ibumu untuk diusir secara permanen dari keluarga Zhou. Zhou Dongfang menundukkan kepalanya dan berkata, itulah mengapa keluarga Zhou begitu bermusuhan kepadamu. Bukan karena kamu, tetapi karena ibumu. Ye Junlin bertanya, kalau begitu aku ingin bertanya, kamu mengatur akad nikah untuk ibu kandungku. Apakah dia bersedia? Ini tidak. Dia sangat tidak mau. Dia mengancam akan mengejar kebahagiaannya sendiri dan menikahi seseorang yang dia suka. Dia mengatakan itu demi ayah kandungmu. Dia rela menyerahkan segalanya, bahkan mati, kata Zhou Dongfang. Kesalahan dalam masalah ini bukan pada ibu kandungku, tapi pada ibu kandungmu. Ye Junlin berkata dengan dingin, apa yang terjadi dengan mengejar kebahagiaan Anda sendiri? Pada akhirnya, dia disebut perempuan jalang, anak itu disebut bajingan. Ye Junlin tersentuh. Ternyata ada alasan mengapa ibu kandungnya sudah bertahun-tahun tidak datang menemuinya. Kehidupannya juga sangat sulit, tidak jauh lebih baik dari kehidupan saya. Apakah ibu kandungku masih hidup? Awalnya, Ye Junlin tidak tersentuh oleh ibu dan ayah kandungnya. Mereka tidak mencari diri mereka sendiri, dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada. Kedua belah pihak adalah orang asing. Namun kini setelah mendengar kisah tragis ibunya, Ye Junlin sangat tersentuh. Ternyata ada alasan mengapa mereka meninggalkan diri mereka sendiri. Jadi Ye Junlin ingin mengetahui beberapa informasi tentang mereka. Ya, dia masih hidup. Zhou Dongfang mengganti topik pembicaraan dan berkata, tetapi hidup lebih buruk daripada mati. Ibu kandung berada dalam kondisi lebih buruk daripada mati. Mata Ye Junlin menjadi dingin, pengalamannya sangat buruk, tapi dia selamat. Tapi ibu kandungnya mungkin bukan, mungkin masih menderita. Hati Ye Junlin berdebar kencang setelah mendengar kata-kata Zhou Dongfang. Hidup lebih buruk dari kematian, apa maksudmu? Tanya Ye Junlin. Kami semua mengira ayah kandungmu adalah orang biasa. Untuk membalas dendam pada kami, ibumu menemukan orang sembarangan untuk hamil untuk menolak pernikahan yang aku atur. Latar belakang. Jangan bilang itu aku. Keluarga Zhou, keluarga Gu, keluarga pertama di Huahai, seperti semut di depannya. Sampai saat ini, saya hanya tahu bahwa dia berasal dari ibu kota dan nama belakangnya adalah Ye.
Saya tidak tahu informasi lainnya. Zhou Dongfang berkata dengan sangat terkejut. Oh, kamu bahkan tidak dapat menemukan informasinya. Ye Junlin senang, keluarga Zhou adalah keluarga kerajaan, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan informasi apapun. Apakah latar belakang ayah kandungnya begitu kuat? Kemudian, dia meminta Suzaku untuk memeriksa seberapa kuat latar belakang ayah kandungnya. Teruslah bicara, kata Ye Junlin. Tidak lama setelah aku mengusir ibu kandungmu, tiba-tiba suatu hari, seorang majikan mendatangi keluarga Zhou dan membunuh ratusan majikan dari keluarga Zhouku. Dia datang ke keluarga Zhou untuk memperingatkanku. Aku tidak diperbolehkan menghubungi ibu kandungmu dalam kehidupan ini. Jika ada kontak apapun, keluarga Zhou akan dimusnahkan. Dan blokir semua berita tentang kehamilan ibumu sehingga tidak ada lagi orang yang tahu. Aneh rasanya mengatakan bahwa setelah malam itu, tidak ada berita tentang kamu ibu kandung di Huahai. Seolah-olah dia tidak ada. Seru Zhou Dongfang, Huahai dapat menghentikan kebisingan dalam semalam. Ini membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Apakah ayah kandungku yang melakukannya? Ye Junlin bertanya, ya, tepatnya, itu dilakukan oleh keluarga ayah kandungmu. Alasannya sederhana, keluarga ayah kandungmu terlalu besar. Di mata mereka, identitas ibumu tidak ada bedanya dengan gadis desa. Menikahlah dengan keluarga Ye, akan mempermalukan keluarga Ye. Zhou Dongfang menertawakan dirinya sendiri. Saya masih ingat kata-kata yang disampaikan orang itu kepada saya dan ibu kandung Anda. Zhou Yingying, Anda memiliki status yang rendah hati dan garis keturunan yang rendah, dan Anda adalah sama sekali tidak layak untuk putraku. Kamu bahkan kurang layak untuk masuk ke dalam rumah keluarga Yeku. Kamu tidak akan pernah berpikir untuk menjadi menantu keluarga Ye seumur hidupmu, dan anak dalam perutmu adalah seorang bajingan. Dan itu akan mencemari garis keturunan bangsawan keluarga Yeku. Boom! Setelah Zhou Dongfang mengatakan ini, dia merasakan aura yang mengerikan. Ye Junlin marah, garis keturunan lagi, darah bangsawan. Apakah orang-orang dibagi menjadi 3, 6 atau 9 kelas? Saya tidak peduli seperti apa negara lain. Di Tiongkok, semua orang setara. Mereka semua membawa satu kepala di dua bahu, siapa yang mempunyai lebih dari siapa? Bagaimana? Mengapa garis keturunanmu lebih mulia dari yang lain? Apakah darahmu emas? Mulai sekarang, siapapun yang menganjurkan menganut darah bangsawan dan mengklasifikasikan orang ke dalam kelas 3, 6, atau 9 akan dihancurkan satu persatu oleh Ye Junlin. Kamu, teruslah bicara, kata Ye Junlin. Jelas keluarga ayah kandungmu tidak menghormati ibumu dan tidak akan pernah membiarkannya menikah dengan keluarga Ye. Bahkan jika dia mengandung anak dari keluarga Ye, mereka tidak akan membiarkan dia masuk ke pintu keluarga Ye, apalagi mengakuinya, anak dalam kandungannya adalah milik keluarga Ye. Setelah itu, ide keluarga Ye sangat sederhana, yaitu membuat ibumu melakukan aborsi dan tidak pernah membiarkan anak itu lahir. Bajingan seperti ini yang mencemari darah dari keluarga Ye tidak diizinkan datang ke dunia. Ye Junlin tersenyum, dia hampir tidak datang ke dunia ini. Apa yang terjadi setelah itu? Mengapa ibu kandungku tidak melakukan aborsi? Tanya Ye Junlin, itu ibumu. Memohon dengan keras untuk tidak menyentuh anak itu dan bersumpah mati untuk melahirkan anak itu. Dia bahkan mengatakan dia bisa mati. Tapi dia hanya meminta mereka untuk melepaskan anak itu dan membiarkan anak itu lahir. Setelah itu, keluarga Ye mengajukan permintaan. Selama ibu kandungmu berlutut di depan gerbang keluarga Ye selama 3 hari 3 malam, ibu kandungmu dan kamu akan terhindar mendengar ini. Ye Junlin merasakan matanya basah. Tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Jika demikian, saya khawatir ada alasannya. Sama sekali tidak ada orang tua yang tidak berperasaan. Racun harimau tidak memakan biji-bijian. Ye Junlin mengerti saat ini. Ibuku tidak meninggalkan dirinya sendiri, tapi dia membayar terlalu banyak untuk dirinya sendiri.
Ternyata kebaikan terbesar yang diberikan ibunya kepadanya adalah mengizinkannya datang ke dunia ini. Bahkan jika dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk mati demi dirinya, dia tetap ingin bertahan hidup. Ibu, bibir Ye Junlin bergerak. Apa yang terjadi selanjutnya? Ibumu berlutut seperti ini di depan gerbang keluarga Ye. Tuhan tidak baik padanya. Hujan deras pada hari-hari itu, ibumu berlutut di tengah hujan lebat selama 3 hari 3 malam, berdiri dengan kemauan kerasnya. Setelah jatuh, tubuhku telah mencapai batasnya. Pada titik ini, Zhou Dongfang juga meneteskan air mata. Bagaimanapun, dia adalah putrinya. Setelah kejadian itu, dia menderita banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan usianya bertambah 10 tahun. Selama cuaca mendung atau hujan, dia akan merasakan sakit yang tak tertahankan. Dokter mengatakan bahwa fungsi tubuhnya telah menurun total, dan harapan hidupnya diperkirakan berumur 30 tahun. Zhou Dongfang tidak mau melanjutkan pembicaraan. Ibu, Ye Junlin mengepalkan tangannya erat-erat. Seorang ibu hamil berlutut selama 3 hari 3 malam di tengah hujan lebat. Seberapa besar kemauan yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini? Mampu berlutut selama 3 hari 3 malam di lingkungan yang keras seperti itu. Hanya untuk melindungi anak-anak Anda, sungguh tak terbayangkan. Sungguh luar biasa. Wanita pada dasarnya lemah, tapi ibu kuat. Ini adalah seorang ibu biasa. Satu dari ribuan ibu, orang tua di dunia ini. Demi anak-anaknya, dia berubah menjadi bidadari di saat krisis. Lindungi anak-anak Anda dari angin dan hujan, dan mereka dapat bertahan meskipun langit runtuh. Tidak ada dewa yang turun dari langit, yang ada hanya orang tua biasa yang melangkah maju. Zhou Dongfang menyeka air matanya dan melanjutkan. Kemudian, keluarga Ye menepati janji mereka berjanji akan melepaskanmu dan ibumu. Tapi ada syaratnya. Hah? Syarat apa? Tanya Ye Junlin. Tidak apa-apa melahirkanmu, tapi kamu tidak bisa dibesarkan oleh ibumu. Kamu harus ditinggalkan di jalan, dan ibumu harus mengabaikanmu. Ide mereka sangat sederhana. Anak ini pasti tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye di ibu kota. Dari sumbernya saya jamin Anda tidak memiliki kontak dengan saya. Hanya seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan di jalan. Ibumu tidak punya pilihan selain setuju untuk bertahan hidup demi kamu. Setelah kamu lahir, anak itu ditinggalkan di sembarang tempat. Kami tidak menyangka kamu berada di jalanan Suzhou dan Hangzhou, diadopsi oleh keluarga Su Hang Ye. Ibu, Ye Junlin terus mengepalkan tinjunya. Dia menginjaknya dengan kedua kakinya. Lantai bata biru di bawah kakinya hancur, menyebar seperti jaring laba-laba. Tanah seluruh halaman, yang dapat menampung ratusan orang, benar-benar hancur. Pemandangan ini mengejutkan Zhou Dongfang. Apakah itu manusia? Ye Junlin sangat tersentuh. Ibu kandungnya melakukan banyak hal untuk bertahan hidup demi dirinya sendiri. Hampir dapat dikatakan bahwa seluruh hidupnya adalah untuk dirinya sendiri. Meskipun kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi semuanya disebabkan oleh kelangsungan hidupnya. Ia yakin ibunya yang saat ini berada di tempat lain pasti akan merindukannya, bukan? Ingin melihat putranya? Lalu kemana ibuku pergi? Keluarga Ye di Beijing tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, kan? Ye Junlin bertanya. Ya, benar, untuk mengisolasimu dari keluarga Ye di Beijing. Mereka menghapus semua jejakmu. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk ibumu. Keluarga Ye paling takut dengan kekhawatiran seperti ini. Bagaimana jika ibumu tiba-tiba datang ke keluarga Ye suatu hari nanti? Atau tiba-tiba mengumumkan keberadaannya? Ini tidak diizinkan oleh keluarga Ye dan merupakan hal terakhir yang ingin mereka lihat. Zhou Dongfang menganalisis. Jadi, apa yang mereka lakukan? Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Zhou Dongfang berkata, jadi mereka mengunci ibumu di satu tempat untuk mengurus dirinya sendiri, dan mereka melarangnya seumur hidup. Ibumu tidak akan bisa keluar dari tempat itu selama sisa hidupnya. Bersambung.